baju kamu merek X ya, tapi palsu, saya bilang. Saya baru bisa dihukum kalau kamu bisa buktikan ternyata baju kamu asli. Nah, atau saya bisa membuktikan bahwa ini loh palsunya. Ada dua sisi pembuktiannya. Ada dalam mekanisme hukum sebenarnya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Tapi beda untuk kasus pencemaran nama baik, pihak yang dituduh itu dia membuktikan sebaliknya. Kalau kamu bisa buktikan bahwa baju kamu itu asli, tentu ada mekanisme ya pembuktiannya, maka saya dihukum karena mencemarkan nama baik kamu. Jasa palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Polisi itu hanya mengajukan, mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Siapa yang berwenang menyatakan ijazah itu asli dan sah? Nah, sebagian orang dan terutama pihaknya Pak Jokowi mungkin menyatakan bahwa kalau UGM sudah menyatakan sah, ya sudah, dia yang mengeluarkan. Kalau UGM sudah menyatakan asli, sudah, itu berarti asli karena dia yang mengeluarkan. Ini pikiran yang cekak, pendek. Mengapa gitu? Kan ada dua pihak yang berbeda pendapat. Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tipa, dan lain-lain mengatakan palsu itu. Buktinya palsu apa? Diuraikanlah apa yang ada di ijazah itu. Ya. Dari foto, tanda tangan, dan sebagainya. Betul. Satu. Kemudian, dan saksi-saksinya Pak ya? Dia katakan juga ijazah itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena untuk memperoleh ijazah itu, Pak Jokowi itu tidak kuliah di situ. Kalaupun kuliah tidak sampai tamat. Buktinya ini tentang skripsinya nggak benar, tentang dosen pembimbingnya nggak benar, tentang KKN-nya tidak benar. Nah, ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Rismon CS. Polisi tidak boleh mengabaikan ini. 311 itu fitnah tentang dugaan yang dinyatakan tidak benar, tentang kepalsuan. Kepalsuannya di mana? Kan itu nih. Karena ini suatu yang merupakan satu kesatuan itu. Jadi bukan pencemaran Pak, tapi fitnah yang menyangkut tindak pidana jagung palsu. Lah, palsunya di mana? Ini ya saya kira menarik. Jadi suatu bentuk penyelesaian secara efektif, efisien di dalam pengungkapan suatu perkara. Sehingga kemarin tentang pembuktian yang dilakukan oleh Polda itu sudah bagus. Lah sekarang tinggal dalam suatu persidangan tentang pembuktiannya. Karena ini bukan delik pemalsuan, tapi delik tentang fitnah menyebabkan kepalsuan dari fitnah yang bersangkutan. Ini yang menarik. Kalau yang terkait IT, saya kira IT itu hanya sebagai alat. Kalau tudingan fitnah itu siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu, Prof? Ya, di sini nanti dua-duanya. Pak Jokowi membuktikan, Pak Roy membuktikan sama-sama. Jadi asli atau tidak? Berarti artinya ijazah asli itu memang harus diperlihatkan di dalam sidang nanti? Kalau menurut diksi 311 adalah kepalsuan, tuduhan kepalsuan, itulah yang harus dibuktikan. Ini yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi ini sebagai suatu diksi yang menarik, yang karena memang sejak awal ini perdebatannya adalah Pak Roy menginginkan suatu persidangan, sehingga mudah-mudahan pandangan saya, hakim akan memberikan ruang tentang hal tersebut. Sehingga sebelum masuk pada 311. Kalau 310, oke, itu nama pribadi. Tapi yang 311 yang menarik Mbak, IT menarik karena itu hanya sebagai alat. Digunakan dengan IT. Nah itu kalau IT kan semua orang tahu. Padahal untuk kasus yang sebenarnya sesimpel ini, dan juga saya yakin dan percaya Polda Metro Jaya sudah sering menangani perkara semacam ini yang serupa, tentunya tidak perlu sebenarnya berlarut-larut begitu, sehingga tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya nggak muncul, karena ini kan
celah yang tercipta di dalam konteks proses yang berjalan tadi. Sederhananya adalah apa yang diperdebatkan dalam kasus ini adalah masalah ijazah. Jadi kalau ijazahnya kemudian sudah dipegang dan kemudian bisa dibuktikan, dengan saksi tadi tidak perlu, menurut saya tidak perlu terlalu banyak untuk dikejar secara target ya. Kemudian ada keterangan ahli, ada katakanlah laboratorium forensik yang memastikan bahwa ijazah ini memang asli, dan juga ada pernyataan dari pihak UGM. Case is closed menurut saya, agar tidak ada tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya. Karena bicara dalam pembuktian itu tidak hanya bicara quantity ya, Mbak Friska, bahwa dalam hal ini kita melihat pada kualitas alat buktinya. Kalau bicaranya adalah masalah ijazah tadi ya, poinnya di ijazah. Nah, menurut saya di situ sudah clean and clear. Kalau memang benar itu ijazahnya Pak Jokowi, berarti tidak bisa menggunakan istilah kriminalisasi kan. Tapi kalau ternyata sebaliknya, nah mungkinkah kalimat kriminalisasi itu menjadi tepat atau tidak, ya silahkan nanti ditafsirkan sendiri begitu. Tapi di konteks ini tentu kita hanya menilai dari segi pembuktiannya saja. Tidak ada yang menurut saya barang yang benar-benar sulit kalau seandainya memang nawaitunya memang ingin memsingkat begitu ya. Nah, saya nggak tahu apa kendalanya, karena masalah besar aja biasanya bisa dicarikan solusi sesegera mungkin kalau fokusnya ke sana begitu. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Walaupun di sini besok itu bukan tentang delik pemalsuan, tapi karena 311 itu adalah sebagai fitnah yang terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, itu harus dibuktikan. Oleh karena itu mau tidak mau yang menarik besok dalam suatu peradilan ini, mau tidak mau dalam 311 ini selain pencemaran baik adalah tentang pembuktian kepalsuan tentang ijazah dugaan tadi. Ini yang menarik. Jadi kalau biasa kasus-kasus biasa kan terkait dengan pemalsuan 362. Ini enggak 311 tapi diikuti dengan suatu pembuktian delik pemalsuan tadi. Nah, ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Resmond CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Sesuai keadaan kok. Ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Resmond Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Yang jadi persoalan utama adalah ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen itu adalah pejabat administrasi negara. Dia tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah Pak Jokowi. Benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, ada yang berpendapat, lah UGM sudah menyatakan asli. Loh, UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Maaf ini ya, para pendengar sekalian, saya ini tidak memihak pada Jokowi, tidak memihak kepada Pak Resmond ataupun Dr. Tipa ataupun Pak Roy. Saya sesuai pengalaman saya 36 tahun jadi penyidik. Nah, kalau ada sengketa seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada tata usaha negara, yaitu pengadilan. Oleh karena itu sebagai celah hukum dalam suatu pembukaan suatu bukti jasa tadi saya katakan pasal 511 itu fitnah, apa yang difitnahkan tidak benar, palsu. Nah, disitulah saya kira nanti penegak hukum atau pengadilan ada celah tentang suatu keadaan palsu tadi.
apakah betul yang dinyatakan oleh Roysio palsu? Itu tentang ijazahnya. Lah, tempat itu dilakukan. Makanya sebagai bentuk fitnah itu ancamannya 4 tahun, Mbak, cukup tinggi. Tapi kalau pencemaran ya 9 tahun. Karena di situ ada bukti, di sana bukan pencemaran buktinya itu palsu. Lah, palsunya di mana? Lah, disitulah sampai pembuktian. Walaupun perkara ini bukan tentang pemalsuan, tapi tentang fitnah. Lah, fitnah itu betul atau tidak? Itu yang saya kira penegak hukum harus memberikan ruang sehingga perkara ini clear, selesai dalam suatu penyelesaian perkara tersebut gitu. Itu adalah tiba-tiba diumumkan itu adalah otentik, itu artinya asli gitu ya. Sesungguhnya kepolisian cukup aja menyatakan bahwa hasil yang disebut sebagai lab itu kan ujung terakhirnya kesimpulannya identik dan non identik. Kalau itu identik dengan siapa, dengan apa, dengan aslinya atau dengan yang mana gitu. Kalau dibandingkan dengan ijazah yang lain itu identik dan seterusnya, apakah caranya seperti itu? Untuk mengukur identik. Kalau sudah identik berarti dia asli, kalau sudah asli berarti tidak ada kepalsuan. Ya. Yang tadi sudah benar kalau dijelaskan, ya identik itu parameternya apa sebelahnya itu ya. Kalau dengan yang lain, itu identik sama. Tapi kalau yang satu itu kuliah, yang satu tidak kuliah misalnya, ijazahnya identik. Nah, ini belum menjawab tadi yang disebut sebagai asli atau tidak asli. Ini yang saya kira menarik untuk menjadikan suatu kajian. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai penyelesaian itu supaya clear, itu adalah kalau 310 itu terkait perasaan. Jadi perasaan itu merasa tercemar itu pribadi. Delik absolut yang mutlak kan, absolut. Lah, absolut delik aduan absolut. Tapi kalau yang 310 ini mudah-mudahan ada ruang tentang membuktikan, karena fitnah itu membuktikan bahwa apa yang fitnah itu tidak betul. Nah, konsep tidak betul itu harus diuji kan itu loh. Dengan demikian saya kira 311 ini sebagai titik akhir nanti apakah ini asli atau tidak itu di dalam suatu persidangan. Sehingga dua-duanya ada perseimbangan di dalam suatu peradilan pembuktian. Walaupun kemarin sudah di polisi, mudah-mudahan di pengadilan juga bersama atau juga berbeda. Nah, itu kan keterangan dari satu instansi, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, yang identik yang mana kan juga belum jelas. Kalau nggak salah identik yang ijazah sekolah menengah kalau nggak salah, menengah atau 3 pembanding ya. Yang itu kan belum, yang objek perkaranya kan belum. Nah, itu yang menurut saya juga itu bagus gitu, terbuka di gelar perkara itu akan terbuka semua gitu, dan semua pihak bisa mengajukan pendapatnya gitu, dan untuk kemudian kepolisian menyimpulkan ada tidak sebenarnya peristiwa hukum itu kan begitu. Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun ini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, itu pembuktian terhadap ijazahnya. Nah, oleh karena itu selama 7 bulan ini saya kira Polda Metro Jaya kita apresiasi bahwa sudah menemukan bukti-bukti ya 120 luar biasa. Tapi yang jadi menarik adalah 120 ini kita harus berpikir ketika 30 tahun yang lalu, Mbak. 30 tahun yang lalu tentang suatu peristiwa ijazahnya. Ini yang menarik. Oleh karena itu tidak mudah untuk mengingat-ingat 30 tahun yang lalu ketika ijazah itu keluar. Satu. Kedua, terkait dengan bukti-bukti elektronik, ini juga menarik. Tadi katakan kaitannya dengan kajian ilmiah, juga kaitannya dengan konsep edit. Ini suatu luar biasa, karena kejahatan ini, dugaan ini ada sebetulnya masa 310, 311, tapi karena dinamika masyarakat itu menggunakan IT, merebak sebagai ekses dari juga perbuatan yang dilakukan Roy CS, sehingga menggunakan IT. Maka tidak salah kalau sampai Polda juga menggunakan IT yang dugaannya ke sana.
Cuma pertanyaan tadi nanti siapa yang mengupload pertama kali? Nah itu perdebatan nanti suatu persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Bapak Agus tadi mengatakan ini memang terkait dengan edit lah. Ini juga bagian dari suatu pembuktian kaitannya dengan forensik ya. Bagaimana audit forensik yang terjadi? Apakah seperti apa? Lah, oleh karena itu saya kira karena ini sebagai suatu proses peradilan pidana dan ini masih dalam tingkat pra-adjudikasi, kewenangan polisi itu masih memberikan suatu luar biasa. Oleh karena itu kalau bisa memang bukti-bukti yang disampaikan oleh para terduga Pak ROCS itu harusnya disimpan dulu. Nah gitu, disimpan dulu, nanti dibawa dalam suatu persidangan. Karena ini suatu masa persidangan mau tidak mau. Oleh karena itu sebagai debat bukti terkait 311 yang termasuk fitnah itu kan harus dibuktikan fitnahnya betul atau tidak. Lah disitulah baru equal tentang pembuktian yang sekarang itu disampaikan nanti di dalam suatu persidangan. Karena kalau kita di dalam pra-adjudikasi itu fungsinya bahwa kepolisian itu mencari bukti-bukti yang berat, kesaksian aksak misalnya, saksi yang memberatkan, saksi-saksi yang memberatkan pada Pak ROCS gitu Pak. Oleh karena itu ketika saksi-saksi bukti-bukti yang lain saya kira disimpan nanti pertarungan ada di persidangan. Nah, itu menariknya karena konsep peradilan kita itu ada di pra-adjudikasi, di pra-adjudikasi, post-adjudikasi lah. Di post-adjudikasi saya kira itu sebagai bentuk pertaruhan di dalam suatu pembuktian antara pelapor dan terlapor, antara terduga dan penduga itu. Yang diadili adalah perbuatannya dan kemudian alat buktinya dan menggunakan alat bukti surat, alat bukti saksi, surat dan petunjuk, kemudian ahli atau ahli dulu petunjuk baru keterangan terdakwa. Jadi konteksnya bukan mengadili dalam konteks pidana ini bukan ijazahnya ya. Beda konteksnya petun. Petun nanti akan mengadili apakah suratnya ini bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik atau tidak, bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Maka kemudian kalau bertentangan, maka kemudian suratnya bisa dibatalkan. Tetapi ini kan sudah daluarsa dalam konteks gugatan petun. Maka kemudian dalam perkara pidana ini tetap yang kemudian diberikan keadilan adalah orang per orang. Dan kemudian si ijazah tadi sebagai salah satu alat buktinya gitu loh. Nah. Huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu, karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama yang untuk cerai dan kawin itu, kemudian peradilan apalagi niaga, kemudian ada peradilan pajak, ada peradilan pelayaran, macam-macam, and so on. Ada lagi MK, ada lagi peradilan tata usaha negara. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang sependapat berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak. Dalam hal ini, dalam perkaranya Pak Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM, bisa saja UGM jawab, iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran. Kuliahnya harus tamat. IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus
security-nya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu.